Hubungan yang pertama adalah prioritas relasi dengan Allah. Yesus menunjukkan bahwa dalam penderitaan yang berat sekalipun, prioritas utama Tuhan Yesus adalah taat kepada kehendak Bapa. Kalau kita mengingat peristiwa di Taman Getsemani, Yesus berkali-kali berdoa, "Bapa, jika boleh, lalukanlah cawan ini daripada." Artinya apa? Penderitaannya, bebannya yang harus dipikul itu sangat berat. Namun mari kita lihat, sebelum kita masuk ke ayat utama, kita baca firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu 100% Tuhan, 100% Allah, dan 100% manusia. Kalau Yesus terus mempertahankan, tidak mengosongkan dirinya artinya bukan kayak gelas dikeluarkan, jadi nggak ada air, isi airnya. Tapi mengosongkan dirinya artinya Tuhan Yesus menahan haknya. Dia sebagai Allah yang sanggup melakukan segala-galanya, tapi dia mengosongkan dirinya, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia mengambil manusia 100%, tapi bukan berarti keilahiannya hilang. Keilahiannya tetap. Yesus itu selalu 100% Allah. Tapi bukan yang mati, bukan kealahannya, kemanusiaannya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kasih yang sempurna itu adalah kasih yang mau berkorban. Kita nggak bisa klaim diri kita, saya mengasihi istriku, tanpa kita mau berkorban. Ngomong kosong. Kita nggak bisa bilang aku mengasihi anak-anakku, tapi kita sebagai orang tua nggak bertanggung jawab. Kasih itu harus berkorban. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar. Kata bahasa Indonesia yang paling besar ya begitu besar, sangat besar, terlalu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih itu harus dipraktekkan. Kasih itu harus diwujudkan. Amin. Jadi jangan ngomong lagi, orang bisa aja memberi, orang bisa aja menolong tanpa kasih. Betul? Bisa aja. Di rumahnya banyak gitu kan. Apa ngasih bisa ngasih. Ya, daripada nyumpok di rumah saya, daripada menemuin gudang, daripada kebuang makanan, kasih aja. Tapi seseorang yang mengasihi nggak bisa memberi. Amin. Demikian Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih itu juga adalah penyerahan total. Ia Yesus, ia Allah 100%, menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Saya udah bilang tadi, Yesus berkali-kali berdoa di Taman Getsemani, "Bapa, jika memungkinkan, jika boleh." Keringatnya, peluhnya sampai seperti bintik-bintik darah. Saking beratnya. Saya teringat waktu pertanyaan sekolah minggu, saya iseng-iseng bertanya aja sama Bapak Ibu. Kalau ditanya dalam tokoh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kira-kira yang paling diidolakan siapa?
yang paling diidolakan? Dari Kejadian sampai Wahyu, yang paling diidolakan siapa? Ada yang berani tunjuk tangan? Siapa yang paling idolanya? Yesus ya. Waktu dulu saya sekolah minggu, ada yang bilang Abraham, ya kan? Ternyata Abraham beberapa kali juga quote-unquote meragukan Tuhan. Waktu dia berbohong, dia bilang Sarah itu saudaranya. Abraham juga punya 2 istri. Ada yang bilang Daud, namanya anak kecil ya. Ada yang bilang Daud ngambil istri orang. Contoh yang sempurna, teladan yang sempurna, yang kita teladani adalah Yesus. Amin. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, apakah fokus utama kita sekarang adalah menyenangkan hati Bapak? Apakah fokus kita sah-sah aja? Apakah fokus kita hanya untuk menurunkan berat badan, ya kan? Biar bajunya muat semua. Ya kan? Apakah fokus kita hanya untuk meningkatkan karir? Apakah fokus kita hanya untuk hal-hal yang semata, hanya yang fana ini saja? Tapi mari kita belajar dari Yesus. Fokus Yesus adalah mengikuti kehendak Bapa. Dia yang Allah 100% mengosongkan dirinya, melepas haknya. Dia tidak mengambil haknya. Kalau Yesus, bayangin ya, kalau Yesus mengambil haknya sebagai Tuhan, dia turun dari salib, ya kan, dipanas-panasin kan. Kalau engkau Tuhan, turunlah, ya kan. Kalau dia tiba-tiba turun, kita yang gantinya di situ di salib. Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita refleksi diri kita. Kita ingat-ingat fokus kita sekarang apa? Apa kita membangun relasi Tuhan? Apa kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Ia telah merendahkan dirinya dan taat. Kasih itu butuh ketaatan. Kasih itu butuh pengorbanan. Mari kita lihat kasih yang horizontal. Kita buka dalam Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Saya kasih judul ini, saya kasih konsep. Ini adalah puncak penderitaan. Puncak karya Yesus di dunia itu adalah di kayu salib. Puncaknya di situ. Ya kan? Tapi dalam puncak penderitaan Yesus, dalam penderitaan yang sangat ekstrim, beban yang sangat berat, memikul dosa dunia. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya dalam penderitaan, Tuhan gak tutup mata loh. Bisa aja, saking sakitnya, saking beratnya bebannya, saking hancurnya badannya, bisa aja Tuhan tutup mata. Nggak mau tahu lah, ya kan? Oh juga murid-murid Tuhan Yesus kabur semua kan? Udahlah saya tutup mata aja lah gitu kan? Ditutup mata, udahlah bodo amat lah, kalian mau nangis mau ngapain kek? Yang penting saya nyenangin hati Bapak. Saya tutup mata aja lah sampai mati. Tapi tidak loh. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Jadi pastikan kita ada dalam penderitaan Tuhan. Kalau mau dilihat oleh Tuhan, kalau penderitaan kita mau diperhatikan oleh Tuhan, kalau mau mata Tuhan tertuju pada kita, kalau Tuhan mau melihat pergumulanmu, kalau Tuhan mau serta dengan apapun kegiatanmu, pastikan engkau menderita bersama dengan Tuhan. Amin. Pastikan engkau ada dalam salib Tuhan. Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Kita tidak bisa. Tidak ada kata spesifik buat murid yang tidak hadir di situ. Tapi perkataan yang spesifik buat Maria, ibunya. Karena apa? Karena Yesus melihat. Kemarin kami share di Komsel, bicara soal kesehatan mental, ya kan? Gimana kalau menghadapi orang yang curhat?
Ada yang jawab, saya pura-pura dengerin aja. Saya dengerin sepintas saja, karena beban saya udah banyak. Beban saya udah banyak. Saya dengerin, tambah pusing saya. Normal-normal aja, sah-sah aja. Tapi beda dengan Tuhan. Itu buktinya dia Tuhan. Dalam penderitaannya, dia tidak menutup mata. Alkitab berkata, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Dia Tuhan yang selalu melihat umat-umatnya. Tapi pastikan kita ada dalam salib Tuhan. Pastikan kita ada dalam penderitaan Tuhan. Pastikan kita memikul salib bersama dengan Tuhan. Pastikan kita menyangkal diri. Jangan akuin semua karena kita. Jangan akuin karena bisanya kita. Jangan bilang karena hebatnya kita. Jangan bilang karena relasinya kita. Jangan bilang karena hal-hal yang dari dalam diri kita. Tapi akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Tuhan akan membuat berhasil apa yang kau kerjakan. Amin. Murid-murid yang lain pergi, takut. Ada yang ketakutan. Petrus udah malah menyangkal duluan. Yesus itu kalau melihat, dia gak melihat dengan tatapan kosong. Kita kalau melihat nih kan, kalau kita suruh tutup mata, ya kan, saya tanya satu-satu, kira-kira yang di belakangmu bajunya warna apa, yang di sampingmu bajunya warna apa, sepatunya kita nggak tahu. Kan cuma melihat aja, kita nggak perhatikan. Tapi Yesus itu melihat, dia selalu memperhatikan kebutuhan, memperhatikan keperluan. Dia tahu sedalam-dalamnya hati kita, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bagian yang berikutnya adalah kita baca yang bagian B. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ternyata Yesus tahu keresahan, ketakutan, pergumulan dari ibunya. Dia tahu dalam budaya Yahudi, kalau seseorang suaminya sudah meninggal, yang menjadi pelindungnya itu, penanggung jawabnya itu adalah anak yang pertama. Dalam hal ini, Yesus tahu bahwa Maria membutuhkan itu, membutuhkan jawaban. Walaupun dia ngomong, Tuhan menjawab bahkan doa yang tidak terkatakan. Kata-kata yang dalam hati kita. Mazmur berkata, apapun yang kau inginkan dalam hatimu, bahkan belum terucap. Apapun yang kau inginkan dalam hatimu, bersukarialah, karena Tuhan akan memberikannya. Demikian dengan Maria. Sekalipun Maria nggak ngomong, tapi Yesus tahu. Ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Gambaran bahwa Yesus tahu tanggung jawabnya. Dia harus menyerahkan kepada siapa? Tanggung jawab, pemeliharaan, perlindungan secara jasmani, secara adat, secara budaya. Dia tahu. Makanya Yesus menyerahkan Maria ibunya kepada Yohanes, murid yang paling dikasihi. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, kalau kita mau diserahkan Tuhan sesuatu tanggung jawab, kita mau? Mau diserahkan tanggung jawab? Oh ya. Kalau mau diserahkan tanggung jawab, lagi-lagi saya katakan, pastikan ada dekat-dekat dengan salib Tuhan. Jangan jauh-jauh dari salib Tuhan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Semua harus dimulai dekat-dekat dengan salib Tuhan. Ketika kita dekat dengan salib Tuhan, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lain. Hal-hal yang luar biasa Tuhan percayakan. Kasih itu harus menyatakan tanggung jawab. Saya bilang tadi, kalau kita mengasihi keluarga kita harus bertanggung jawab. Hubungan kita secara horizontal harus seimbang. Hubungan kita jangan yang rohani-rohani terus. Tadi saya bilang di awal, hubungan kita yang pertama harus beres dengan Tuhan. Teladan yang sejati itu Yesus. Seperti Yesus yang 100% manusia, dia memberikan teladan bagi kita. Sekalipun sangat berat, tapi dia rela mati. Kita harus rela. Dalam hal terberat dalam hidup kita harus mengutamakan kehendak Tuhan. Berat, iya berat. Kalau nggak berat, Yesus nggak berdoa berkali-kali. Kita
Taman Getsemani. Tapi itulah teladan bagi kita. Itu yang harus kita ikuti. Itu yang harus kita teladani. Amin. Sekali lagi, kalau kita mau diberikan tanggung jawab lebih, kalau kita mau diberikan tanggung jawab 2 kali lipat oleh Tuhan, dekat-dekatlah dengan salib Tuhan. Dekat-dekatlah dengan salib Kristus. Karena ketika kita dekat, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita melihat real bagaimana perjalanan Yesus, bagaimana perjalanannya memikul salib, dicambuk. Kalau sekali cambuk itu daging ketarik loh. Daging ketarik sampai kehabisan darah. Bagian yang berikutnya, pasal 19 ayat 27. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Yohanes dalam hal ini adalah penerima tanggung jawab. Ayo kita ambil tanggung jawab. Kita mau komitmen. Ibu Yesus dan Yohanes adalah gambaran tentang yang mau ditanggung jawabin dan yang mau menanggung jawabin. Di lingkungan kita mungkin ada orang-orang yang perlu kita topang. Ada orang-orang seperti Maria, Ibu Yesus, yang butuh perlindungan, yang butuh dukungan, yang butuh support. Ya, bahkan di gereja ini sekalipun, gereja ini butuh dukungan, butuh support, butuh pelayan-pelayan, butuh singer-singers, butuh WL, butuh pemain musik. Kalau Tuhan mau percayakan sesuatu yang baru buat kita, ambil tanggung jawab. Bapak Ibu ingat perumpamaan Yesus tentang talenta. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Pada yang 1 talenta dia tidak mengembangkan, yang 1 talenta diambil. Jangan sampai apa yang ada pada kita diambil oleh Tuhan. Dan Yesus berkata, enyahlah engkau daripadaku, engkau membuat kejahatan. Karena orang yang gak produktif itu ternyata jahat di mata Tuhan. Orang gak melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan itu jahat di mata Tuhan. Apa yang ada pada kita, mari kita kembangkan, mari kita berdayakan, mari kita sumbangsikan, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau suaramu bagus, kalau suaramu enak didengar, ya kan, berilah untuk Tuhan. Amin. Yang terakhir, 27 bagian B. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Tidak menunggu 1 ayat berikutnya, tapi di ayat yang sama, ketika Yesus berkata, kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Tidak menunggu 1 ayat lagi, tapi langsung di ayat yang sama. Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kalau kita dipercayakan Tuhan sesuatu hal, dan saya tanya-tanya banyak. Mas, sebentar dulu, saya siapkan dulu ini. Kita nggak ada waktu yang benar-benar perfect, nggak ada waktu yang benar-benar pas, nggak ada waktu yang benar-benar sempurna untuk melakukan apa aja. Nggak ada. Percaya sama saya, nggak ada. Semua pasti kurang inilah, masih perlu inilah, masih harus inilah. Nggak ada waktu yang benar-benar perfectly cocok, pas. Kalau dipikir-pikir nggak pas loh. Ya kan? Ngomong di atas kayu salib, ya kan? Nggak nanya Yohanes penderitaannya apa, nggak mikirin perasaannya, nggak nanya, nggak curhat dulu sebelum mati gitu kan. Yesus kan Tuhan, dia tahu kapan dia harus mati. Harusnya sounding dulu dong, ya kan? Sounding dulu dong Tuhan, ya kan? Kok kita nggak ngomong kemarin kalau Yesus mau kasih ibunya buat saya? Bisa aja Yohanes bilang begitu kan? Tapi tidak. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan itu aktif sekali loh sebenarnya mempercayakan hal-hal bagi kita. Cuma kadang-kadang kita menutup mata aja, menutup telinga aja. Kadang-kadang kita ignore aja, kita nggak mau tahu aja. Ada nanti orang yang ngurusin itu, ada nanti orang yang bisa kendalikan itu, ada nanti orang yang bereskan itu. Kenapa nggak kita? Kenapa harus nunggu orang lain? Terimalah Yesus dalam hatimu.
Ketika kita menerima Yesus seutuhnya dalam hati kita, ketika Tuhan yang memimpin hati kita, Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Pengenalan kita dalam Kristus itu penting. Sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh mana kita mengenal Yesus, Tuhan akan menyatakan pengalaman-pengalaman yang baru dalam hidup kita. Amin. Mau memiliki pengalaman yang baru dengan Tuhan? Kesimpulannya, salib sebagai sumber hubungan vertikal. Hubungan kita dengan Tuhan. Teladanilah Yesus. Sekalipun sakit, sekalipun berat, sekalipun tidak baik kondisinya, sekalipun tidak memungkinkan, bahkan sekalipun kau kehilangan nyawamu, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya. Yesus lebih indah dari segala. Sekali lagi katakan, jangan tukar Yesus. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena Yesus lebih mulia dari segala. Lebih dari segala-galanya Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita yang tadinya tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Kita yang tadinya tidak benar dibenarkan oleh Tuhan. Tidak benar itu dibenarkan begini loh Bapak Ibu. Jawaban kita sebenarnya salah. Dibenarkan itu adalah kita sebenarnya salah, tapi dinyatakan benar. Betul ya? Kita sebenarnya tidak layak mengambil bagian dalam kerajaan surga, tapi kita dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi jangan pernah tukar Yesus dengan hal apapun. Amin. Mau dengan harta, mau dengan cinta, mau dengan tahta, mau dengan apapun itu. Ya kan? Jangan pernah tukar Yesus. Mengasihilah dalam penderitaan. Justru dalam kelemahanku lah nyata kuasa Tuhan. Justru dalam kelemahan kita, ketika kita berusaha melakukan kehendak Bapa, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan jalan-jalan yang baru buat kita. Kita nggak bisa melihat jalan-jalan yang baru kalau kita nggak melangkah bersama dengan Tuhan. Abraham ketika disuruh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, dia nggak tahu mau kemana pergi. Tapi ketika berjalan dengan Tuhan, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang tuntun. Seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tiang awan, tiang api, Tuhan sediakan semuanya. Berjalan bersama dengan Tuhan, tidak usah takut. Mengasihi dalam penderitaan. Amin. Sekalipun keadaan kita masih sepertinya perlu ditopang, tapi topanglah yang lain. Sekalipun keadaan kita sepertinya membutuhkan bantuan, tapi bantu aja dulu orang lain. Ambil tanggung jawab. Sekecil apapun, ambil tanggung jawab. Saya mau mengasihi, saya mau mewujudkan kasih. Ya kan? Kasih itu harus diwujudkan. Yang kedua, kasih itu harus bertanggung jawab. Ambil tanggung jawab. Dalam bidang apapun, ambil tanggung jawab. Lakukan dengan penuh dedikasi, lakukan dengan penuh komitmen. Tanggung jawab itu butuh kesungguhan hati, butuh pengorbanan. Pasti ada halangan, pasti ada distraction. Era sekarang distractionnya banyak sekali. Kita mau berdoa aja, ada telepon lah, ada WA lah, ada yang gedor pintu lah, entah apa macam-macam lah. Tapi kita mengambil tanggung jawab, kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Khususkan waktu kita untuk Tuhan. Amin.
Gereja adalah keluarga baru yang bukan saudara, tapi gereja adalah keluarga. Kita umat Tuhan, TB Medland adalah keluarga dalam Tuhan. Amin. Saling mendukung, saling menopang, saling melengkapi. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjelekkan, jangan saling mencerca kelemahan orang lain. Tutupi. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Kasih itu menutupi banyak dosa. Jangan kesalahannya sedikit, ungkit, colek-colek jadi besar. Kalau kita mengasihi satu dengan yang lain, apapun kesalahannya, kalau mau tegur 4 mata, tegur penuh kasih, jangan mengintimidasi. Amin. Kita harus melakukan tindakan nyata, apapun yang mau kita kerjakan. Yakinlah Tuhan akan memberikan pertolongan. Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Sebab Ia Allah yang setia akan memberikan kekuatan bagi setiap kita, akan memberikan jalan keluar. Amin.